Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sayangi teman-teman semua. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dan tim oposisi dari SMA Negeri 1 Jakenan. Pada siang hari ini, kedua tim akan berdebat dengan mosi banjir adalah ganasnya dampak alih fungsi lahan. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Nur Hairani, sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya debat hari ini. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan pada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Saya Selvi Bunga Anggraini sebagai penulis. Saya Putri Selvi Rahmawati sebagai tim afirmasi. Saya Putri Selvi Rahmawati sebagai tim afirmasi. Terima kasih, Bu. Saya Wahyu Nur Rahmat, tim oposisi. Saya Salvicara Maharani, tim oposisi. Di zaman yang serba berkembang ini, kita semakin banyak menemui peralihan lahan, yang semula hutan menjadi permukiman, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Bahkan, di zaman sekarang pembukaan lahan sudah dianggap lumrah. Banyak cara yang mereka lakukan untuk membuka lahan, seperti menebang, bahkan sampai ada yang membakarnya. Dampak cukup besar bagi masyarakat di awal-awal. Mereka rasakan di awal adalah asap dari pembakaran hutan, dan jangka panjang bisa banjir ataupun longsor jika berada di perbukitan. Banjir yang semakin lama semakin parah yang bisa disebut karena pembukaan lahannya semakin banyak. Perihal ini lah yang akan dibahas di debat kali ini. Untuk peraturan pertama, saya akan persilahkan untuk tim afirmasi dan tim oposisi untuk menyampaikan pendapat secara bergantian. Saya sebagai tim afirmasi setuju bahwa pengangguran lahan hijau menjadi penyebab utama banjir. Karena dilihat dari sisi fungsi lahan hijau itu sendiri, hidup satwa-satwa liar. Jika semakin hari semakin banyak lahan hijau yang hilang, maka semakin banyak pula satwa yang hilang. Bahkan yang lebih merupakan bagi masyarakat ialah fungsi penyerapan. Pohon-pohon memiliki daya serap air yang banyak. Jika air kehilangan tempat untuk penyerapan, diri akan menggenang di permukiman masyarakat. Pada Januari tahun lalu, setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pangaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran, ketinggian air mencapai 2-3 meter. Dari tim afirmasi, apakah ada tambahan? Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari jelas berdampak dan menyebabkan banjir secara langsung. Kendati demikian, sifatnya curah hujan beberapa hari ini jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. Kendati demikian, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus-menerus juga turut andil menjadi bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Tahun lalu saja sudah parah, bagaimana dengan sekarang? Pembukaan lahan sudah semakin banyak. Oleh karena itu, saya setuju bahwasanya banjir adalah dampak dari pembukaan lahan yang ganas. Banjir ini akan sulit ditangani selama pembukaan lahan. Demi keuntungan segelintir orang setelah tercipta. Silakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Saya
tim oposisi tidak setuju karena pembukaan lahan tidak bisa dikambing hitamkan dalam kasus ini. Karena banyaknya ulah masyarakat yang kurang baik bisa juga jadi penyebab seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak adanya saluran air yang lancar, sungai yang semakin lama mendangkal, tidak adanya bendungan untuk menampung air berlebih. Jadi masih banyak terjadi penyebab banjir lainnya. Kita tidak bisa langsung bilang penyebab banjir ada. Dari tim oposisi, apakah ada tambahan? Memang pembukaan lahan sangat berpengaruh bagi kehidupan di sekitar, seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, banjir bandang, tanah longsor, tempat tinggal hewan-hewan semakin berkurang, oksigen berkurang, air tanah berkurang karena sumber resapan berkurang, dan lain-lain. Jadi sebenarnya penyebab parahnya banjir adalah intensitas curah hujan yang tinggi dan dari ulah masyarakat itu sendiri. Sehingga musim banjir tak terelakkan lagi. Silakan kesimpulan dari penulis. Kesimpulan yang dapat diambil dari debat kali ini yaitu banjir bukan ulah siapa-siapa, melainkan banjir sudah menjadi kehendak Tuhan. Namun kita sebagai makhluk yang memiliki akal seharusnya dapat beradaptasi agar banjir tidak menimbulkan korban maupun kerugian material. Terima kasih. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari tim oposisi maupun tim afiliasi? Jika tidak ada, debat kali ini saya anggap selesai dan permasalahan kali ini kita sudah temukan jalan keluarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.